Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya. Saat ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur yang luar biasa Tuhan kami naikkan kepadamu untuk setiap kasih-Mu. Kami ada sampai saat ini semua atas berkat anugerah-Mu. Dan saat ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati, mampukan kami, biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk boleh mengerti setiap apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Ini kami yang berharap Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan membaca dari Yoel 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. Yoel 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20, seruan pasukan belalang sebagai hukuman Tuhan. Kenakanlah kain kabung dan merataplah, hai iman. Kenakanlah kain kabung dan merataplah, hai imam-imam. Meraunglah, hai pelayan-pelayan mezbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai pelayan-pelayan Allahku. Sebab kurban sajian dan kurban curahan sudah dihentikan dari rumah Allahmu. Khususkanlah hari puasa, umumkanlah perkumpulan raya. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk. Kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan serukanlah kepada Tuhan. Wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat. Datangnya sebagai kuasa pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Bukankah sudah lenyap makanan di depan mata kita, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Benih-benih menjadi kering di bawah bongkahan tanah, gudang-gudang sudah licin tandas, dan lumbung-lumbung sudah runtuh, sebab gandum sudah habis. Betapa hewan-hewan mengeluh dan kawanan-kawanan lembu pun resah, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya, juga kawanan kambing domba turut menderita. Kepadamu ya Tuhan aku berseru, sebab api telah memakan habis tanah pengembalaan di padang gurun, dan nyala api telah menghanguskan sebagai pohon di padang. Juga binatang-binatang liar rindu kepadamu, sebab wadi sudah kering. Saudara-saudara yang terkasih, tema perenungan kita saat ini adalah datanglah mengaku dan berseru kepadanya. Atau dalam bahasa Toraya, rampo komi mengaku sia metambalako kalena. Pernahkah Anda merasakan pergumulan hidup yang berat? Apa yang Anda lakukan? Ada orang ketika mengalami pergumulan lalu merasa ditinggalkan Tuhan sehingga membuatnya kecewa dan mencari solusi di luar Tuhan. Bukannya mengoreksi diri atas apa yang dialami. Sosial media adalah tempat tercepat untuk beberapa orang menceritakan keadaannya. Like dan respon yang dianggap bisa membuat lega, tapi apakah itu benar? Bacaan kita hari ini menggambarkan penderitaan yang dialami oleh orang Israel saat Tuhan menghukum mereka dengan serbuan belalang. Dikatakan bahwa hari Tuhan sudah dekat di mana akan datang kuasa pemusnahan dari Yang Maha Kuasa. Makanan mereka sudah lenyap sebab benih menjadi kering dan lumbung sudah runtuh karena gandum mereka sudah habis. Tidak ada lagi sukaria dan sorak-sorai dari rumah Tuhan. Semua hewan dan binatang liar menderita karena tidak ada lagi padang gurun. Semua ciptaan berada dalam situasi yang sangat sulit. Tapi dalam situasi ini, Nabi Yoel mengajak semua imam-imam, para pelayan,
tua-tua dan semua umat untuk berpuasa dan datang ke rumah Tuhan untuk berseru kepada Tuhan sebagai wujud pertobatan atas dosa yang dilakukan. Mereka yakin bahwa Tuhan mampu memulihkan keadaan bangsa Israel dan semua ciptaan yang ada. Mari kita belajar dari pengalaman Yoel bersama bangsa Israel. Datang mengaku dan berseru kepada Tuhan adalah jalan keluar dari setiap pergumulan yang kita alami. Pada Tuhan ada pengharapan dan kebergantungan kepada kuasa-Nya ketika kita datang mengaku dan berseru kepadanya. Karena itu, apapun pergumulan kita hari ini, ingatlah untuk datang berseru kepadanya. Matius 11 ayat 23 mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca serta renungkan saat ini. Dan kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk boleh menerapkan dalam setiap kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Kehidupan kami selanjutnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ini kami yang berdoa Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.